wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang profesi penyuluh pembangunan, di mana yang beranggotakan Lutfia Nur Andita, Yola Fitriasia, Siti Aisyah, Yesi Fitrianingsih, Septi Yola, Sodian, Muniati Aisyah, Al-Habib Rizik, Uswatun Hasanah, Nurul Trinowinda Efri, dan Friza Gustiani. Pengertian penyuluh pembangunan. Penyuluh pembangunan merupakan suatu kegiatan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses partisipatif agar terjadi perubahan dalam perilaku. Pengertian profesi. Profesi penyuluh pembangunan merupakan suatu tanggung yang merupakan pendidikan kepada masyarakat dengan tujuan membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pengertian penyuluhan keluarga berencana atau KB. Penyuluhan keluarga berencana merupakan kegiatan menyampaikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga berkualitas. Program keluarga berencana memberikan kesempatan untuk mengatur jarak kelahiran atau mengurangi jumlah kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal atau non-hormonal. 2. Lingkup kerja, kelompok sasaran, mekanisme, atau tahapan kerja penyuluh pembangunan. Lingkup kerja penyuluh pembangunan adalah menyuluh. Selanjutnya dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Kelompok sasaran. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Sasaran utama penyuluh pertanian meliputi petani, perkebunan, peternakan, baik individu maupun kelompok, dan pelaku usaha lainnya. Mekanisme atau tahapan kerja. Metode berdasarkan teknik komunikasi, metode berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi, metode berdasarkan indera penerima. Tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan KB membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai kondisi ekonomi keluarga, merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekankan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang muda. Faktor yang mempengaruhi penyuluhan. 1. Keadaan pribadi sasaran. Maksudnya di sini adalah beberapa hal yang perlu diamati pada diri sasaran penyuluh adalah ada tidaknya motivasi pribadi sasaran penyuluhan dalam melakukan suatu perubahan. Berikutnya, adanya ketakutan atau trauma di masa lampau yang berupa ketidakpercayaan pada pihak lain karena pengalaman ketidakberhasilan atau kegagalan. Kekurangan siapan dalam melakukan perubahan karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan dana, saran, dan pengalaman serta adanya perasaan puas dengan kondisi yang dirasakan sekarang tanpa harus melakukan perubahan. Keadaan lingkungan fisik. Maksudnya di sini adalah lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan penyuluhan. Keadaan sosial dan budaya masyarakat. Maksudnya di sini adalah sebagai pola perilaku sudah sewajarnya apabila kondisi sosial budaya di masyarakat akan mempengaruhi efektivitas penyuluhan karena kondisi sosial budaya merupakan suatu pola perilaku yang dipelajari, dipegang teguh oleh setiap warga masyarakat, dan diteruskan secara turun-temurun dan akan sangat sulit merubah perilaku masyarakat jika sudah terbenturan dengan keadaan sosial budaya masyarakat. Keadaan dan macam aktivitas, kelembagaan yang tersedia, dan menunjang kegiatan penyuluhan. Adanya tidak peran serta terkait dalam proses penyuluhan dan menentukan efektivitas penyuluhan. Dalam hal ini, lembaga berfungsi sebagai pembuat keputusan yang akan ditetapkan sehingga harus dilakukan oleh masyarakat. Ketersediaan waktu di masyarakat. Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktivitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam metode penyuluhan keluarga berencana atau KB. Mekanisme atau cara pelaksanaan penyuluhan program KB.
perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana atau KB, pembinaan keluarga berencana atau KB, pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan. Baiklah, di sini kami akan melampirkan hasil wawancara, yaitu yang mewawancari adalah salah satu kelompok kami, yaitu Lutfia Nur Andita di Kepulauan Riau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Lutfia Nur Andita dari mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Izin mewawancarai sedikit Bu mengenai penyuluhan KB sebagai pemenuhan tugas mata kuliah profesi pendidikan luar sekolah. Baiklah, sebelum lanjut pertanyaan, untuk mengetahui identitas Ibu, nama Ibu. Nama saya, terima kasih ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Masita Ikasari, bertugas PLKB Kecamatan Bukit, bertugas di PLKB ini sejak tahun 2016 sampai sekarang. Kita langsung aja Ibu ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana penyuluh dari KB itu sendiri mengelola pelaksanaan kegiatan program KB? Kalau program KB dalam pelaksanaan program KB-nya ya, program KB kita kan punya stakeholder ya dari BKKBN dengan kalau di sini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Batam. Jadi dengan Dinas P3A dan KB. Gitu. Jadi semua program seperti kalau pelaksanaan KB kan KB gratis ya, kita sering laksanakan itu KB gratis kita menyasar. Jadi dari kami turun ke lapangan karena kami dengan wilayah, ini saya bicara cakupan wilayah dulu ya. Batu Waji itu dengan cakupan wilayah 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Ketumbayan, Tanjung Uncang, kemudian Kibing sama Buliang. Dan di masing-masing kelurahan itu ada PLKB kelurahannya, kemudian dibantu dengan PPKBD, pembantu pelaksana kelurahan. Jadi mereka lah dari data dari mereka di sini nih cakupan KB-nya kurang. Nah, di sini. Jadi di mana yang cakupan KB-nya kurang, di situlah kita adakan biasanya. Dan itu kami laporkan ke dinas. PP. Oke Bu, di kelurahan ini, di RTE ini, di RW ini sekian, baru nanti dari dinas Bu. Selanjutnya, bagaimana penyuluh KB ini menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ini? Kalau apa tadi? Sebentar, saya mau juga ya. Apa tadi Mbak? Bagaimana penyuluh KB itu menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program? Turun ke lapangan dan tidak selalu bersifat resmi. Kadang-kadang kalau di lapangan ya, kalau teorinya dibaca pasti lain dengan di lapangan. Di lapangan kadang-kadang ada yang nggak mau, ada yang baru lihat brosurnya aja udah nolak gitu kan. Jadi kalau kita bikin acara resmi terus kemudian data mengundang gitu ya, mengundang ibu-ibu masalah KB, banyak yang nggak datang gitu. Jadi dalam acara apapun, misalnya acara arisan mereka masuk, kami masuk gitu kan, terus kemudian acara taklim, posyandu yang paling sering. Nah, jadi tidak kaku, Tidak resmi. ya betul, tidak kaku, tidak harus yang jadi dimanapun gitu. Kadang-kadang kalau kader-kader kami gitu ada orang gerombol gitu, didatengin masuk deh, besok ada KB gratis loh, ini gitu. Jadi di situ dijelasin seperti itu. Untuk apa saja yang menjadi lingkup kerja dari penyuluh KB? Lingkup kerjanya Lingkup kerjanya
sebenarnya bukan hanya kalau gini, kalau orang berpikir KB keluarga berencana gitu. Sebenarnya tidak hanya terpacu pada kalau KB itu identik dengan implan IUD steril, padahal programnya itu bukan hanya itu. Kita ada program yang namanya Bangga Kencana, pembangunan keluarga berencana. Jadi mungkin pernah dengar nggak penyiapan 1000 hari pertama kehidupan? Nah, sampai ke situ sebenarnya disiapkan dari bukan KB yang apa ya? Apa ya bahasanya? Tapi kita memang menyiapkan dari awal. Jadi penyiapan generasi emas 1000 hari pertama kehidupan. Kalau mungkin kemarin sekarang semester berapa? 2 Semester 2 berarti sama anak saya sekarang semester 4. Waktu anak saya di SMA kemarin itu ada pernah dapat nggak kayak pil tambah darah? Kemarin SMA nya pernah? di mana? Harusnya ada pikir remajanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nambahkan sini kan? Iya, Mas satu. Yang tadi nggak ada. Karena jadi maksudnya dari situ. Ada sih kayaknya Bu kalau pil darah itu. Penambah darah. Nah, kenapa dikasihnya dari SMA? Dari situlah dimulai. Dari reproduksi, dari usia reproduksi remaja. Itu. Dari situlah dimulai. Jadi di program Bangga Kencana itu ada Bina Keluarga Balita, ada Bina Keluarga Remaja. Yang remaja ini di SMA sampai di kampus Untika juga ada. Kemudian ada Bina Keluarga Lansia. Jadi ada tiga yang di situ. Nah, Bina Keluarga Remaja ini dari remaja itulah disiapkan reproduksinya. Jadi tidak, kalau sekarang mungkin dengar kalau baca stunting. Oh ya, Nah, stunting ya kan. Nah, pencegahan stunting itu dari awal, dari dini. Jadi dari SMA itu gizi yang dari SMA itu disiapkan. Makanya dibagi-bagi ada pil penambah darah seperti itu. Disiapkan. Jadi penyiapan 1000 hari kehidupan jauh sebelum bayi itu lahir. Itu. Selanjutnya, bagaimana penyuluh KB ini memberdayakan keluarga dan masyarakat? Memberdayakan keluarga dan masyarakat, banyakin ngobrol. Kalau ngobrol seperti ini nanti mbaknya ngobrol dengan yang lain pasti berbagi kan? Iya. Seperti itu. Ayo dong, kadang-kadang di medsos kan, di medsos gitu kan. Seperti itu sih. Saya sama anak saya juga sering kasih tahu deh teman-teman gini. Demikian juga dengan kader ke masyarakat. Apalagi kalau kader kan lebih ini kan, mereka lebih sering ke sana ke sini gitu. Selanjutnya, bagaimana tahapan atau mekanisme kerja dari penyuluh KB? Mekanisme kerjanya ya seperti itu tadi. Kita punya program dari, kalau program yang ada 2 gitu kan. Ada program yang memang dari dinas seperti ini programnya seperti ada penyuluhan untuk remaja, penyuluhan untuk lansia, penyuluhan untuk balita. Kalau penyuluhan untuk nanti gandeng dengan kami kan ke masyarakat seperti itu. Jadi fasilitas kita dapat dari BKKBN, kemudian dari dinas PP juga. Kita hanya mencari di mana nih yang bisa nih Bina Keluarga Balita. Kalau balita nih kita biasanya dengan puskesmas ya, pasti ada posyandinya kan, puskesmas. Kemudian remaja yang paling banyak, dengan untuk spiritualnya kita bisa gandeng Pak Ustadz. Biasanya di sini Ustadz Mariono, mungkin pernah mati juga ya. Kemudian dengan BNN pernah juga. Sosialisasi itu, karena remaja kan di situ. Kalau gandeng remaja sekarang kan harus nyebur ke dalam, karena mereka nggak bisa nggak bisa, dia harus masuk ke situ. Kalau lansia ya paling gandeng dengan puskesmas, senam lansia, kemudian
kemudian cek PTM ya, penyakit tidak menular Oh, kayak kolesterol, kemudian penyakit dalam itu. kolesterol, terus gula darah. Nah itu kan biasanya kalau kapan nih kita bina keluarga lansia? Kalau di mbaknya tinggal di mana? Di APM dekat. Di Buliang ya. Nah, di Buliang itu ada BKN-nya tuh dari Sakinah. Oh, di sana. From Sakinah itu ada bina keluarga lansia Sakinah itu di situ. Terus secara rutin juga dengan puskesmas nanti ada apa namanya, ngecek gula darah secara rutin karena orang tua kan penyakit itu. Iya. Terus orang tua kalau diajak ngumpul happy, Iya. Itu apa Iya. biasa kegiatan? senang, Oke. terus ya penyuluhan lah, senang mungkin orang tuh diajak game kan senang. Iya. Bisa di rumah dicuekin kan? Iya. Iya. Ya, tadi ya Bin, untuk kendala tersendiri yang sebagai profesi penyuluh KB ini ada kendalanya. Sebenarnya kalau dia nggak kendala ya kendala, kalau tidak ya tidak sih sebenarnya. Kendalanya tergantung, kadang-kadang ya stigma masyarakat itu tadi yang susah ya. KB nggak boleh, KB ini, KB itu. Nah padahal ya itu tadi yang saya jelasin tadi, tidak hanya kontrasepsi deh, bahwa pembangunan keluarga ini yang lebih penting. Nah, kebetulan sekarang ada pendataan keluarga, udah didata belum? Udah ada orang mendata ke rumah belum? Belum ada. Sekarang ada pendataan keluarga, jadi dari pendataan keluarga itu bisa ditemui nanti masalahnya apa sih di masyarakat, apa yang mau kita lakukan. Ya Bu, baik, mungkin cuma itu Bu yang bisa ditanyakan. Semua sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada apa-apa kontak saya aja. Iya.